kabarnya? Baik Kak, walaupun sebenarnya agak capek. Tidak apa-apa, terima kasih telah meluangkan waktu datang ke sini. Di ruangan ini, kamu tuh bisa cerita dengan nyaman dan apa yang dibahas akan dijaga rahasianya. Iya Kak. Sebelum mulai, saya ingin tahu dulu nih, akhir-akhir ini apa yang membuat kamu merasa terganggu? Saya lagi malas banget turun kuliah Kak, karena kadang bangun tapi tetap nggak jadi berangkat. Sejak kapan kamu tuh mulai merasa seperti itu? Kurang lebih semester ini sih, awalnya cuma 1 kali lah, tapi lama-lama jadi sering. Apa yang biasanya kamu rasakan saat mau berangkat kuliah? Capek duluan, malas ketemu tugas, malas ketemu dosen juga. Kadang merasa percuma datang. Berarti ada rasa lelah dan kehilangan semangat ya? Iya Kak. Kalau boleh tahu, kegiatan sehari-hari kamu tuh seperti apa akhir-akhir ini? Saya sering begadang main HP atau nonton. Jadi ya pagi saya malas bangun. Saat tidak masuk kuliah, apa tuh yang biasanya kamu lakukan? Tidur di kos atau scrolling TikTok. Bagaimana perasaanmu setelah memutuskan tidak masuk? Awalnya sih lega ya, tapi akhirnya juga kepikiran karena takut ketinggalan. Kalau kondisi ini bisa berubah, perubahan seperti apa yang paling kamu inginkan? Saya ingin bisa rajin turun lagi dan tidak malas terus. Kalau kamu berhasil kembali rutin kuliah, apa dampak yang paling terasa buat dirimu? Mungkin lebih tenang karena tidak dikejar absen dan tugas. Saya ingin bertanya sedikit berbeda. Misalnya nih, malam ini terjadi keajaiban dan masalah malas kuliah itu hilang. Besok pagi, hal pertama apa yang membuat sadar bahwa keadaanmu itu sudah membaik? Mungkin saya akan bangun lebih semangat dan lebih awal, lalu langsung siap-siap. Lalu, setelah itu apa yang akan kamu lakukan? Saya mandi, sarapan, terus berangkat tanpa banyak mikir. Apa lagi yang berbeda? Saya intinya lebih fokus lagi di kelas dan tidak kepikiran mau pulang cepat. Kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, di mana saat itu sangat malas turun kuliah dan 10 itu sangat rajin serta semangat kuliah. Sekarang kamu di angka berapa? Maybe di angka 3. Kenapa tidak di angka 1? Karena sebenarnya saya masih ada niat berubah dan kadang masih masuk juga. Berarti sebenarnya masih ada usaha dari dirimu ya? Iya Kak. Ada tidak di hari tertentu di mana kamu tuh berhasil tetap masuk kuliah walaupun sedang malas? Ada sih, biasanya kalau ada teman yang ngajak atau makul yang saya suka. Apa yang membuat harimu itu berbeda? Saya merasa ada yang mendukung dan takut tertinggal. Jadi dukungan teman dan mata kuliah yang menarik cukup membantu ya? Iya. Menurutmu, langkah kecil apa yang realistis dilakukan minggu ini? Mungkin coba tidur lebih cepat dan minimal masuk 3 hari penuh. Bagus. Kira-kira siapa yang bisa membantumu mengingatkannya? Maybe teman kos saya. Baik, jadi minggu ini targetnya tidur lebih awal dan hadir minimal 3 hari kuliah. Iya Kak. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Saya melihat kamu sebenarnya punya keinginan untuk berubah dan itu model yang baik. Makasih Kak. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembanganmu bagaimana. Boleh Kak. Oke, baik. Halo Kak. Halo, senang bertemu lagi. Bagaimana keadaanmu minggu ini? Alhamdulillah lumayan lebih baik lagi Kak. Bagian apa yang terasa lebih baik? Mungkin saya sudah mulai masuk kuliah lagi walaupun belum full. Wah, bagus sekali. Berapa hari kamu berhasil masuk? 3 hari Kak, sesuai target. Apa yang membantu kamu tuh bisa mencapai itu? Saya mulai tidur lebih cepat dan teman kos saya sering bangunin. Kalau minggu lalu kamu ada di angka 3, sekarang ada di angka berapa? Maybe mungkin angka 6. Perubahan apa yang membuat nilainya naik? Saya sudah tidak separah dulu malasnya, walaupun kadang masih berat sih. Menurutmu, apa kekuatan terbesar yang membuatmu bisa naik ke angka 6? Karena saya mulai sadar, gak mungkin saya terus begini, bisa kacau kuliah saya. Saat berhasil berangkat kuliah, apa yang kamu rasakan? Mungkin lebih lega dan ternyata kuliah itu tidak seburuk yang saya pikir. Apa komentar temanmu atau orang sekitar?
Mungkin teman saya bilang saya sudah mulai rajin masuk kuliah lagi. Bagus. Terus bagaimana perasaan kamu tuh mendengar seperti itu? Senang sih kak. Menurutmu, apa yang perlu dipertahankan supaya perubahan ini tuh terus berjalan? Mungkin pola tidur yang baik dan jangan terlalu banyak main HP malam. Kalau suatu saat rasa malas datang lagi, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan coba ingat tujuan kuliah dan minta teman buat ingatin terus. Bagus, itu menunjukkan kamu tuh sudah punya cara menghadapi masalah. Saya melihat perkembangan yang cukup baik dari sesi pertama sampai sekarang. Kamu tuh sudah mulai mengambil langkah nyata. Iya kak, saya juga merasa lebih mendingan sekarang. Harapanmu ke depannya seperti apa? Mungkin semoga bisa konsisten kuliah dan tidak bolos lagi. Saya yakin kamu tuh bisa pelan-pelan mempertahankannya. Terima kasih kamu sudah bekerja sama selama saya proses konseling. Terima kasih kembali juga kak. Oke, sama-sama.